seorang kakek-kakek tua yang suka menculik dan memakan daging anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ke channel aku yang baru ini. Dan jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa lihat video ini juga gitu ya. Dan makasih juga buat kalian yang udah klik video ini dan sudah support channel aku. Ayo kita lanjut. Kalian pasti masih pada betah kan di rumah aja. Inyong juga sama di rumah. Paling keluar cuma apa? Beli itu di pasar gitu, belanja nemenin mama, udah pulang. Dan apalagi ini udah puasa ya. Oh ya, aku lupa ngucapin kalian selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Buat kalian yang di rumah dan keluarga besarnya tuh kayak satu desa, satu komplek tuh keluarga kalian semua, pasti kalian bakal seneng soalnya kalian tuh bisa main-main gitu kan, nggak bosen di rumah aja cuman sendirian gitu, cuman sama mama doang apa sama papa doang gitu kan. Ya kayak aku gini gitu, harus pergi jauh kalau mau ketemu sama saudara tuh, sama om, tante, sama mbah apalagi kan. Ngomongin soal mbah nih, ada kakek, ada nenek. Aku ada satu cerita tentang seorang kakek yang kalian tahu seorang kakek bakal sayang sama cucunya, suka beliin jajan, ngomong cucu gitu kan, suka sama anak kecil. Nah yang ini enggak. Ini beda guys. Kakek ini suka nangkep anak, diculik, terus disakitin, disiksa dulu, dibunuh, dan yang paling sadis coy, dimakan sama dia. Kalian penasaran siapa? Let's watch my video. Kakek Fish, Hamilton Howard Albert Fish, si kakek pembunuh anak-anak, biasa disebut Gray Man atau laki-laki abu-abu, laki-laki kelabu, karena dia sulit untuk ditemukan. Dan banyak tuh orang yang tahu, orang yang lihat siapa sih yang nangkepin anak-anak, tapi nggak tahu kalau ternyata itu adalah kakek Fish, seorang kakek-kakek tua yang suka menculik dan memakan daging anak-anak. Kakek ini namanya adalah Albert Fish. Dia itu lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1870 dengan nama asli Hamilton Howard Fish. Nah, kakek Fish ini, kita panggil kakek Fish aja, itu lahirnya di Washington DC. Dia itu kan anak bungsu dari 3 bersaudara. Pertama tuh namanya Walter, Annie, terus Edwin, dengan ayahnya yang namanya itu Randall dan ibunya Ellen Fish. Nah ayahnya ini pas Fish ini lahir umurnya udah 75 tahun. Tuh 43 tahun lebih tua dari ibunya. Kebetulan banget dari keluarga ibunya si Ellen Fish ini punya riwayat penyakit mental gitu loh, dari 3 kerabatnya sama ibunya. Jadi kayak keturunan gitu, keturunan riwayat penyakit mental. Tahun 1875, di masa kecilnya kakek Fish ini, ayahnya kakek, seorang kapten kapal, itu meninggal gara-gara serangan jantung. Nah, karena ayahnya meninggal dan ibunya si kakek Fish ini nggak kerja, jadi kan nggak punya uang nih buat ngehidupin anak-anaknya, termasuk kakek Fish ini gitu. Akhirnya ibunya kakek Fish ini nitipin si kakek kecil ke panti asuhan. Di panti asuhan di sana kakek Fish ini tuh sering mendapatkan perlakuan yang dilecehkan gitu loh sama teman-temannya, sama pengasuhnya di sana gitu. Jadi kayak nggak diurus gitu lah ya, kayak terlantar gitu, padahal dia dititipin di panti asuhan. Terus di sana juga sering dilecehin. Terus akhirnya setelah 5 tahun di panti asuhan,
Tepatnya pada tahun 1880, setelah ibunya kakek ini udah punya uang dan mampu buat membesarkan Albert Fish kecil ini, akhirnya diambillah ke rumah, bawa pulang gitu. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa sih si kakek ini bisa sampai kayak menyeleweng gitu ya. Tepatnya tuh pas dia umur 12 tahun 1882. Kan udah sama ibunya nih. Dia tuh jadi punya teman. Dia berteman sama telegraph boy. Masalahnya tuh dia pergaulan tapi nggak dikontrol gitu loh sama orang tua. Ternyata anak telegraf ini malah yang menjerumuskan. Dan dia tuh akhirnya mengalami penyimpangan gitu gara-gara sering diajarin yang nggak baik lah sama temennya ini. Terus dia akhirnya sering hobi datang ke pemandian umum laki-laki. Terus dia suka ngeliatin cowok-cowok telanjang, temen-temennya telanjang, soalnya diajarin praktek-praktek gaya cabul dari kecil gitu loh. Lanjut lah. Dia udah mulai dewasa tahun 1898. Dia tuh sempet kerja jadi tukang cat. Terus dia jatuh cinta sama seorang laki-laki. Terus dibawa ke Museum Lilin. Nah, dari museum itu entah kenapa kakek Fish ini terinspirasi untuk melakukan kekerasan seksual gitulah, yang suka mutilasi seksual gitu. Lalu pada tahun 1903, dia itu sempat ketangkap sama polisi atas kasus pencurian dan dijatuhin hukuman di penjara Sing Sing gitu. Terus 7 tahun selanjutnya, tahun 1910, dia ketemu sama cowok umur 19 tahun, namanya tuh Thomas Caden. Terus dia tuh sempat bawa si Thomas Caden ini ke satu rumah ladang gitu, kayak gubuk di tengah kebun. Nah, terus di sana udah dibawa lah ya itu. Terus dia siksa di situ. Nyiksanya nggak main-main, 2 minggu coy. Lama, nggak 1 jam 2 jam. Di sana si kakek Fish melakukan kekerasan sama si Caden gitu. Si Cadennya diikat, terus ditelanjangin gitu lah ya. Terus dia potong setengah, gimana ya ngomongnya, bayanginnya juga nggak setengah. Awalnya tuh kakek Fish ini maksudnya mau bunuh si Caden, motong-motong badannya terus dibawa pulang. Karena pas itu musim panas gitu, cuacanya panas, dia panas kan, orang berarti kan pada keluar gitu loh. Barangkali orang-orang pada curiga, bawa apa ke karung gitu. Terus akhirnya si kakek Fish ini cuman biarin jasadnya tergeletak, terus ninggalin uang $10. Terus dia mencium si Caden ini, terus bilang dia mau pulang ke rumah, nggak mau denger kabarnya dan nggak akan pernah nyari tahu kabarnya si Caden ini lagi. Jadi tuh kayak udah perpisahan gitu lah, udah kita putus ya, end di sini. Januari 1917, istrinya si kakek Fish meninggalkan si kakek ini demi seorang pria yang namanya John Straub. Istrinya kakek ini tuh selingkuh sama tukang yang kerjanya juga bareng sama kakek Fish. Dari pernikahannya kakek Fish sama si istrinya ini, mereka tuh punya anak 6. Tapi kakek Fish tuh sayang banget sama anaknya. Setelah ditinggal istrinya, dia kan tinggal sama 6 anaknya. Soalnya anaknya tuh dibawa sama si kakek Fish ini. Dia tuh udah mulai ngalamin halusinasi yang berkepanjangan. Terus dia tuh mulai membahagiakan dirinya sendiri. Tuh kayak sering nancepin jarum ke pangkal paha, ke perut gitu, kayak nyakitin diri sendiri gitu. Terus dia juga sering banget nyuruh anak-anaknya setiap malam tuh minta anaknya mainan itu, terus ngeplakin bokongnya bapaknya. Bentuknya kayak sisir, tapi sisirannya tuh paku gitu loh. Dia ngajarin anaknya suruh gitu sama bapaknya, ya gimana? Pada 25 Mei tahun 1928, waktu pagi-pagi, kakek Fish ini membaca koran paginya
Dia melihat sebuah iklan baris di edisi Minggu New York World yang bertuliskan mengenai seorang anak laki-laki 18 tahun yang bernama Edward Budd dari kota mencari pekerjaan di daerah pertanian. Langsunglah pada tanggal 28 Mei tahun 1928, kakek Fish ini yang umurnya sudah 58 tahun pun mengunjungi keluarga Budd di Manhattan dengan alasan mencari Edward Budd buat dipekerjakan di pusat pertaniannya kakek Fish. Pas datang kakek Fish, dia memperkenalkan diri sebagai Frank Howard, seorang petani dari Farmingdale, New York. Kakek Fish menjanjikan buat mempekerjakan si Edward Budd ini sama temennya yang namanya Willie dan bakalan dijemput beberapa hari setelah kakek Fish ke situ. Tapi setelah beberapa hari ditunggu nih sama keluarga Budd, ternyata kakek Fish nggak datang, cuman ngirimin telegraf kalau dia nanti bakalan datang di lain hari. Setelah selang beberapa waktu, kakek Fish pun datang lagi nih ke rumahnya keluarga Budd. Tapi pas datang, kakek Fish ngeliat ada adiknya si Edward Budd yang namanya Grace Budd. Dia tertarik nih sama si Grace Budd pas pandangan pertama. Dia pikir Grace Budd itu lebih muda daripada Edward Budd. Jadi mungkin akan lebih mudah dibawa dan dibohongi daripada si Edward Budd yang udah 18 tahun. Setelah ngobrol-ngobrol lagi nih sama keluarga Budd kan, ngobrol sama ibunya Grace Budd, terus bilang, "Bu, anaknya tak bawa ya ke ulang tahun ponakan saya itu cewek ulang tahun. Saya mau bawa anak tapi nggak ada, Bu. Ini ada Grace Budd, lucu banget." Terus ngajaklah ke Grace Budd, "Ayo Grace, ikut kakek yuk. Ikut ponakan kakek itu lagi ulang tahun. Ini lucu banget, nanti kamu kenalan sama dia deh. Ikut ya sama kakek." Gitu. Terus Grace Budd-nya percaya aja gitu. Yaudah, akhirnya setelah merayu-rayu juga ke orang tuanya Grace Budd, bolehlah tuh. Tapi ibunya Grace Budd nggak tahu nih kalau itu adalah pertemuan terakhirnya sama anaknya. Anaknya bakalan pergi dan nggak akan kembali lagi. Yang nggak habis pikir tuh ya, pas si Grace Budd hilang, kakek Fish ini ngirim surat anonim ke ibunya Grace Budd. Kak Fish cerita di suratnya kalau di hari Minggu tanggal 3 Juni 1928 dia sudah mengajak Grace pergi dan membawakan kue keju strawberry. Begitu manisnya dia cerita, "Kita makan siang di sana. Grace duduk di pangkuan saya. Lalu saya masuk rumah. Grace yang sedang main-main di luar rumah sempat memetik bunga-bunga liar yang cantik. Lalu kakek Fish yang sedang di dalam rumah, sedang di atas, langsung aja tuh manggil si Grace Budd yang lagi main-main sama bunga-bunga liar di bawah. 'Ayo Grace, naik sini.' Akhirnya Grace tanpa pikir panjang pun langsung naik tuh, langsung ngampirin si kakek di kamarnya di atas. Dan ternyata si kakek udah nungguin Grace dengan telanjang dari dalam lemari, terus ngagetin si Grace. Awalnya si Grace takut tuh, langsung lari kan turun tangga. Pas di tangga dia ditarik langsung sama kakek Fish. Terus ditariklah si Grace ini ke dalam kamar lagi. Terus dibukalah semua bajunya. Terus kakek Fish juga cerita dia nggak ngapa-ngapain. Kakek Fish tuh nyekek si Grace dengan perlawanan yang sia-sia dari si Grace yang ya nyakar, ya nendang, ya gigit-gigit ke kakek Fish. Tapi dengan kekuatan seorang laki-laki dewasa, walaupun umurnya sudah 50 tahun ke atas, tapi dengan tenaga yang sangat kuat, akhirnya si Grace pun mati di tangan kakek Fish karena dicekik. Setelah si Grace dicekik, jasadnya pun disimpanlah sama si kakek Fish. Rencananya mau buat makan tuh. Dan kakek Fish juga cerita, bagian tubuh mana aja sih yang enak dari bagian anak kecil. Dia bilang katanya bagian pantatnya itu
sangat manis. Dan tubuh si Grace Budd ini habis setelah 9 hari dikonsumsi oleh kakek Fish. Setelah adanya surat dari kakek Fish buat ibunya Grace Budd, polisi pun langsung menyimpulkan kalau pembunuhnya tidak lain tidak bukan adalah kakek Fish sendiri. Surat penangkapan polisi pun turun. Kakek Fish tuh cerita semuanya dari awal gimana, dia nyekeknya gimana. Terus dia juga ngaku kalau dia nggak ngapa-ngapain Grace Budd, cuma nyekek doang gitu. Tapi dia sempet gitu 2 kali. Akhirnya kepolisian pun menyimpulkan bahwa penculikan ini dilatar belakangi oleh keinginan seksual. Jadi nggak ada tuntutan atas kasus kanibalisme. Pembunuhan lainnya pun terungkap. Pembunuhan yang dilakukan kakek Fish terhadap satu orang anak laki-laki berusia 9 tahun yang dilaporkan hilang pada malam 14 Juli tahun 1924 dan anak ini bernama McDonald. Dia tidak pulang ke rumah setelah bermain bersama teman-temannya di Port Richmond, Pulau Staten Island. Setelah orang tuanya berpusing-pusing ria mencari anaknya ini, dan ternyata tubuh anaknya, yaitu McDonald, ditemukan tergantung di atas sebuah pohon di daerah hutan dekat rumahnya. Dari jasadnya ditemukan bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual kemudian dicekik dengan menggunakan suspender. Setelah diotopsi, McDonald ternyata juga mengalami luka gores pada kaki dan perutnya, serta hamstring kirinya atau otot paha belakangnya hampir seluruhnya telah terpisah dari daging dan tulangnya. Awalnya kakek Fish nggak mau tanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin. Dia tuh ngakunya mengkepiri si McDonald ini, tapi dia akhirnya melarikan diri begitu saja sebelum selesai karena ada seseorang yang deketin dia pas lagi ngegarap si McDonald ini. Teman-temannya McDonald juga yang main bareng bilang juga ke polisi kalau dia tuh lihat nih bocah dibawa sama cowok udah tua gitu, pakai baju abu-abu, dan tetangganya juga ada yang lihat tuh si McDonald dibawa sama seorang laki-laki tua ke dalam hutan di hari yang sama saat McDonald dilaporkan menghilang. Dengan banyaknya pengakuan dari saksi mata yang melihat seorang laki-laki dengan baju abu-abu, maka kakek Fish ini pun dijuluki dengan sebutan The Grey Man atau laki-laki abu-abu atau laki-laki kelabu karena dia suka mengenakan baju abu-abu dan menghilang di tengah-tengah rimbunnya hutan. Sampai terjadinya pembunuhan Grace Budd ini, ternyata kasus dari pembunuhan McDonald ini juga belum terungkap. Dengan saksi mata petani dari sekitar Staten Island yang mengatakan kalau kakek Fish itu adalah satu-satunya orang asing yang masuk ke dalam area pertanian Port Richmond pada hari hilangnya Francis McDonald. Awalnya saat jaksa wilayah Richmond County, yaitu Thomas J. Walsh, mendakwa kakek Fish sebagai pelaku pembunuhan dari McDonald, kakek Fish tidak langsung mengaku begitu saja. Lalu baru pada Maret tahun 1935 setelah kesimpulan persidangannya atas pembunuhan Grace Budd dan pembunuhannya kepada Billy Gaffney, kakek Fish pun mengakui kalau dia telah memperkosa dan membunuh anak kecil berumur 9 tahun yang bernama McDonald. Setelah pengakuannya yang telah memperkosa dan membunuh McDonald dipublikasikan di New York Daily Mirror World, kakek Fish pun mendapatkan julukan sebagai pembunuh anak paling kejam dalam sejarah kriminal dunia. Persidangan dan hukuman Albert Fish itu diadili atas pembunuhan Grace Budd pada tanggal 11 Maret 1935 di White Plains, New York. Dan sidangnya itu hanya berlangsung 10 hari. Si kakek Fish ini mengajukan bahwa dirinya itu sebagai
orang gila dengan unsur kegilaan di persidangannya itu agar dia tidak mendapatkan hukuman yang berat. Pengakuannya bahwa dia bercerita telah mendapatkan wahyu atau mimpi dari Tuhannya, petunjuk untuk membunuh anak laki-laki, anak kecil laki-laki yang belum dewasa, untuk menghilangkan atau mengurangi dosa-dosanya di dunia ini. Dan dibunuhnya itu tidak main-main. Saksi ahli yang dihadirkan di persidangannya kakek Fish ini mengatakan kalau kakek Fish telah menderita banyak sekali kelainan kejiwaan dan kelainan seksual. Lebih suka atau lebih bergairah secara seksual apabila dia menyakiti seseorang menggunakan benda tajam ataupun dengan silet ataupun dengan pisau dan memasukkannya ke dalam kulit orang tersebut. Saksi ahli yang lain pun mengatakan, saksi ahli ini adalah saksi ahli dari bidang keagamaan yang mengatakan kalau kakek Fish terobsesi kepada agamanya. Jadi dia itu keinginannya masuk surga, maka dia harus mengurangi dosa-dosanya dengan mengorbankan anak kecil laki-laki. Tapi kasus yang sedang disidangkan adalah pembunuhan anak perempuan atau Grace Budd. Grace Budd ini kan anak perempuan, tetapi diakui oleh kakek Fish, dia itu menganggap Grace Budd adalah sebagai anak laki-laki. Keyakinan kakek Fish terhadap Grace Budd adalah anak laki-laki akan bisa diterima oleh Tuhannya adalah nyawa anak laki-laki kecil dan bukan nyawa anak perempuan. Pada tahun 1930 juga, kakek Fish ini sempat dirawat di salah satu rumah sakit jiwa. Salah satu perawatnya yang bernama Menas Gregory dari rumah sakit jiwa Bellevue menganggap bahwa kakek Fish ini adalah orang yang tidak normal. Tidak normal dalam artian tidak normal secara seksual, keinginan seksualnya itu tidak normal. Tapi dari otaknya sendiri itu dia masih waras, masih sehat-sehat saja. Karena kakek Fish ini selama bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan orang banyak, kakek Fish itu masih bisa diajak berbicara. Maka dari itu dia hanya memiliki gangguan mental tapi waras secara jasmani. Setelah persidangan berlangsung, semua saksi-saksi ahli merujuk bahwa kakek Fish ini mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Tapi hakim memutuskan kalau kakek Fish ini bersalah atas pembunuhan Grace Budd. Kakek Fish pun dipenjara pada Maret tahun 1930 dan dieksekusi 10 bulan setelah dia masuk penjara. Tepatnya pada tanggal 16 Januari 1936 dengan hukuman kursi listrik. Dia masuk ke ruangan eksekusi pada jam 11.06 malam dan meninggal 3 menit setelah dia masuk ke ruangan. Dan akhirnya dia pun dimakamkan di pemakaman Sing Sing Prison. Ada kata-kata Albert Fish nih yang sangat terkenal. I like children. They're tasty. Katanya, aku suka anak-anak. Mereka enak. Gak tahu lagi. Gimana nih menurut kalian? Ceritanya serem gak sih? Serem ya? Serem-serem kan? Serem dong, serem. Oke, cukup sekian buat cerita aku hari ini tentang kakek Albert Fish, pembunuh anak-anak. Buat kalian yang udah nonton ini, jangan lupa terus support channel aku biar kedepannya aku bakalan sering-sering terus-menerus cerita-cerita tentang hal yang menarik dan menghibur kalian yang lagi di rumah ataupun lagi gabut biar kalian nggak gabut. Haha. Terima kasih udah mampir. Bye bye guys. Bye.